Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabil Rajendra Yeksa dengan NIM G00241174 dari kelompok B3. Jadi di sini saya akan membuat video laporan praktikum anatomi blok 1.2, laporan praktikum 3 dengan kasus dan soal salah. Seorang pria 23 tahun mengalami cedera lutut saat bermain futsal. Ia merasakan bunyi krek dan lututnya terasa tidak stabil. Setelah kejadian, lututnya membengkak dan sulit digerakkan. Untuk soalnya, A. Jelaskan anatomi penyusun artikulasiogenum yang lengkap. B. Jelaskan ligamentum yang memperkuat artikulasiogenum. Dan C. Jelaskan anatomi os femur. Baik, langsung saja. Jadi os femur ini merupakan tulang longum ya yang berada di ekstremitas inferior kita, inferior tubuh kita. Jadi untuk anatominya, femur itu dibagi menjadi tiga, yaitu yang pertama ada bagian atas namanya epifisis proksimal, kemudian di bagian tubuhnya atau bagian apa ya, batangnya itu namanya diafisis, dan yang paling bawah itu namanya epifisis distal, di mana nanti di sini akan membentuk artikulasiogenum. Oke, jadi di sini terdapat beberapa bangunan penting ya. Yang pertama itu ada caput femoris. Fungsinya buat apa caput femoris ini? Jadi fungsinya untuk bersendi dengan acetabulum yang nantinya akan membentuk artikulasio coxae. Kemudian yang kedua ada fovea capitis. Apa itu fovea capitis? Itu adalah sebuah apa ya, cekungan di caput femoris yang berfungsi untuk menjadi tempat melekatnya ligamentum teres capitis femoris. Kemudian ada penonjolan kasar ya, itu namanya trochanter. Jadi ini kan bagian anterior, ini posterior ya, ini anterior view, posterior view. Nah, jadi di bagian anteriornya, trochanter ini nanti dihubungkan oleh linea intertrochanterica. Nih, di sini linea intertrochanterica. Kalau di posteriornya nanti dihubungkan oleh Krista intertrochanterica, di mana itu ini, yang itu Krista ini. Ini namanya Krista intertrochanterica. Ini linea intertrochanterica. Oke, lanjut ke bagian diafisis atau batang. Untuk di bagian anterior tidak ada yang spesial ya sepertinya. Tapi untuk di bagian posterior ini ada beberapa bangunan ya. Yang pertama itu ada linea aspera yang akan membagi os femur ini menjadi medial dan lateral. Nah, terus ada apa lagi? Ada yang namanya tuberositas gluteal di sini. Kemudian ada sini ya. Bentar. Duh, nggak jelas. Nah, ini. Tuberositasnya ini. Kemudian ada linea pectineal. Kemudian ada facies poplitea. Oke, mungkin itu saja yang di diafisis ya. Kita lanjut ke bawah, bagian distal. Ada apa aja sih di sini? Yang pertama itu ada kondilus lateral, ini yang menonjol kayak gini nih, lateral dan juga medial. Nah, nanti ini akan membentuk artikulasio ya dengan menisko medial dan juga menisko lateral menjadi artikulasio menisko femoralis.
Kemudian ada yang namanya Fascies patellaris. Nah, nanti itu akan menghubungkan kondilus lateral dan juga medial pada bagian anterior. Dan juga nanti akan bersini dengan Fascies articularis patella. Nanti membentuk articulatio femoropatellaris. Kemudian ada fossa intercondylaris. Nah, ini pada bagian posterior ya, itu memisahkan antara kondilus lateral dan juga medial. Oke, jadi itu untuk anatomi femur, kemudian kita akan lanjut ke articulatio genu. Nah, articulatio genu ini apa toh? Articulatio genu ini yang akan menghubungkan os femur dengan fibula dan juga tibia. Nah, isinya apa aja tuh articulatio genu ini? Jadi isinya tuh ada eh, ligamen-ligamen dan juga ya artikulasio-artikulasio. Tadi saya sudah menyebutkan ada artikulasio femoropatellaris ya. Itu antara fascies patellaris dan juga fascies articularis. Itu adalah salah satu yang termasuk dalam artikulasio genu. Kemudian tadi juga sudah saya sebutkan meniscofemoralis, yaitu uh, artikulasi antara meniscomedial dan juga lateral dengan kondilus lateral juga medial. Terus, nah sebenarnya ada juga satu lagi ya artikulasionya, yaitu artikulasio meniscotibialis. Nah, setelah ada artikulasio, tiga artikulasio, artikulasio genu ini juga diperkuat oleh ligamen-ligamen. Ada 4, sebenarnya 6 sih, cuma saya klasifikasikan menjadi 4 saja. Yang pertama adalah ligamen kolateral medial et lateral. Ligamen kolateral medial. Oh ini ya. Kalau di sini tulisannya fibular kolateral ligamen. Nah, kita kan tahu ya kalau fibula itu kan eh, letaknya di lateral ya. Kemudian tibial kolateral ligamen itu yang letaknya di medial karena tibia itu kan letaknya lebih medial ya. Terus kemudian ada ligamen cruciatum anterius et posterius. Nah, ini yang terkenal ya kalau pada atlet-atlet ACL, PCL itu yang mana tuh? Ini anterior cruciate ligament. Ini letaknya lebih depan, lebih anterior dan juga posterior cruciate ligament di belakangnya ini posterior. Kemudian ada ligamen patella. Nih, patellar ligamen. Sini. Ini menghubungkan dengan patella. Ini patella ya. Ini patella. Kemudian yang terakhir ada ligamen transversum genu di sini. Nih. Oke. Jadi sudah terjawab semua ya. Misalkan ligamen oke, sudah ya. Mungkin sekian video laporan praktikum ketiga dari saya. Saya akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.